Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelita Manulang. Perkenalkan, nama saya Lady Cynthia Marbun. Perkenalkan, nama saya Rini Novita Salimani. Di sini kami akan membahas materi pada kelas 6 SD berjudul Rangkaian Listrik. Apa itu pengertian rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik adalah aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Ada rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Rangkaian listrik yang dapat menyebabkan arus listrik mengalir disebut rangkaian tertutup, sedangkan rangkaian listrik yang arus listriknya tidak mengalir disebut rangkaian terbuka. Berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Dan yang ketiga, ada rangkaian campuran. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah alat-alat listrik yang dipasang secara berurutan atau tanpa adanya cabang. Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan ikut padam. Arus listrik yang mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang sama. Kelebihan rangkaian seri: 1. Lebih praktis, stabil, dan hemat daya baterai. 2. Dapat diatur secara manual maupun otomatis. Ketiga, memiliki rancangan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat. 4. Tidak memerlukan banyak komponen sehingga biaya pembuatan lebih murah. Kelemahan rangkaian seri: 1. Sumber tegangan harus selalu dalam prima untuk menghindari resiko adanya kehilangan arus listrik. 2. Jika terjadi masalah pada suatu komponen, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen lainnya. Contoh penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Lampu TL atau lampu neon model lama yang masih memakai bulb flash. 2. Lampu hias model lama. 3. Senter. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah alat-alat listrik yang dipasang secara bercabang. Pada rangkaian lampu paralel, arus listrik dari baterai dapat melalui setiap lampu. Melalui beberapa jalan yang berbeda, dapat dialiri arus listrik dan membutuhkan lebih banyak kabel sebagai penghubung arus listrik. Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Jika salah satu beban mati, beban yang lain tidak ikut mati dan dapat menaikkan arus pada sumber listrik. 2. Efisiensi dalam menghantar tegangan, pembagian listrik lebih merata. Kelemahan rangkaian paralel: 1. Biaya pembuatan rangkaian lebih mahal dan sulit dalam proses pembuatannya. 2. Kurang efisien dalam menghantar arus listrik. 3. Arus yang mengalir besarnya berbeda-beda. 4. Analisa kerusakan sukar atau sulit diselesaikan. Contoh penerapan listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah jaringan listrik atau distribusi listrik dari PLN ke rumah-rumah masyarakat, lampu lalu lintas, rangkaian lampu-lampu di rumah, dan yang lainnya. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah alat-alat listrik yang dipasang secara seri dan paralel, dan sifat-sifat rangkaian ada pada seri dan paralel. Pembahasan materi telah selesai. Untuk itu, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Pada rangkaian seri hanya terdapat satu lintasan arus listrik, dan apabila salah satu lampu diputuskan atau dimatikan maka lampu yang lain juga akan mati. Sedangkan pada rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu diputuskan atau mati, lampu yang lainnya tetap menyala. Hal ini terjadi karena lampu yang lain masih terhubung dengan sumber arus listrik. Yang terakhir ada rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Dalam rangkaian yang kompleks seperti rangkaian pada perangkat elektronik, kita dapat menjumpai rangkaian yang terdiri dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita sama-sama mengerjakan soal ini dalam waktu 15 menit. Selamat mengerjakan! Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!